Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Selamat menunaikan ibadah kepada ikhwan dan akhwat di bulan suci Ramadan ini. Di sini Al-Fakir sedikit akan berbicara tentang arti hak yang selalu dituntut kepada Allah Subhanahu wa taala oleh sebagian manusia atau pemikir. Pertanyaan sering sekali muncul di benak kita, yaitu pertanyaan yang bersifat atau pertanyaannya sudah dahulu kala, usang kalau kita bilang. Tapi jawaban yang perlu kita jawab adalah jawaban yang tepat. Pertanyaannya ialah, kenapa manusia itu diciptakan atau dilahirkan di tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang berbeda-beda? Ada yang dilahirkan di lingkungan mukmin, ada yang dilahirkan di lingkungan bukan mukmin, ada yang dilahirkan di lingkungan yang sehat, ada juga yang dilahirkan yang di lingkungan yang tidak sehat, kumuh, banyak penyakit di mana-mana dan lain sebagainya. Jika Allah Subhanahu wa taala misalkan menciptakan aku di lingkungan non-mukmin, lalu kenapa Dia Subhanahu wa taala menyiksaku dan memberikan pahala pada mereka yang diciptakan di lingkungan mukmin? Dan jika aku misalkan dilahirkan di lingkungan yang penuh penyakit, pasti aku akan sakit. Dan aku tidak punya kemampuan memilih tempat lingkungan di mana aku ingin dilahirkan, di mana aku ingin diciptakan. Jika lingkungannya brutal, pasti perangaiku akan menjadi tidak baik, berpengaruh terhadap lingkungan yang brutal. Ada manusia juga yang dilahirkan di tempat yang hijau, dingin, sejuk, indah, sehingga dia hidupnya menjadi tenang, nyaman. Sedangkan ada orang yang dilahirkan di tempat yang tandus, gersang, panas, sehingga hidupnya tidak nyaman dan perilakunya pun akan menjadi perilaku yang tidak baik. Ya, karena kita juga tidak bisa menutup kemungkinan terkadang lingkungan itu bisa berdampak besar kepada perangai manusia dan lain-lain. Dan bagaimana aku akan melakukan perbuatan yang terbaik yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsanu amala, sebagaimana ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kita supaya kita memberikan perbuatan yang terbaik, amalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bagaimana, pertanyaannya, aku ini bisa melakukan kebaikan sedangkan aku dilahirkan di tempat yang non-mukmin, di tempat yang buruk, di tempat yang tandus, di tempat yang gersang dan lain sebagainya. Jika demikian, perlu kita perhatikan. Di sini pertanyaannya, mana adalah, mana keadilan? Nah, ini pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh sebagian orang atau sebagian pemikir. Mereka meneriakkan keadilan, tapi apakah mereka tahu keadilan itu apa? Pahami terlebih dahulu arti keadilan itu dan penerapannya atau dasar-dasarnya. Memahami keadilan, meneriakkan keadilan tidak bisa begitu saja. Jawabannya demikian. Kita harus pahami terlebih dahulu keadilan.
Keadilan itu apa? Keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak atau memiliki hak. Jadi memberikan hak kepada yang mempunyai hak atau memiliki hak. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, poin pertama yang penting adalah yang perlu kita ketahui, jika kita ingin meminta keadilan, terlebih dahulu apa? Harus ada hak. Kalau kita ingin menuntut keadilan, harus ada hak terlebih dahulu. Keadilan memberikan hak kepada yang berhak. Harus ada wujud hak dulu. Contoh, jika ada seorang yang mengurung burung di sebuah sangkar, apakah bisa kita katakan itu zolim atau tidak adil? Apakah burung mempunyai hak pada manusia supaya jangan dikurung? Tidak bisa kita katakan zolim atau tidak adil kalau di situ tidak ada hak. Kecuali burung itu mempunyai hak kepada manusia. Apa haknya? Haknya ialah jangan dikurung. Nah, jika ada hak, baru bisa dikatakan zolim bagi siapa saja yang mengurung binatang atau mengurung burung. Adil jika ada hak. Mengurung burung di kandang bukan zolim. Dan membiarkan dia terbang di angkasa bukan sebuah keadilan. Ikhwan dan akhwat, jika demikian, apakah manusia mempunyai hak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak diciptakan? Dan jika dia Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, dikatakan dengan zolim. Apakah orang yang dilahirkan di tempat yang kumuh atau tandus dikatakan zolim? Perlu kita ketahui, siapa yang memberikan batasan hak dengan batasan-batasan yang ada. Dan kita juga harus mengetahui dasar-dasar apa hingga bisa disebut itu adalah sebagai hak. Perhatikan jawabannya. Al-Fakir sedikit akan menjawab secara konun atau undang-undang. Di sini ada kaedah umum dan kaedah ini telah disepakati. Hak itu ada beberapa sebab. Ada sebabnya disebabkan dengan adanya amal, perbuatan atau pekerjaan. Ada yang disebabkan hak itu muncul adanya akad. Adanya akad atau seperti pernikahan. Ada juga hak itu muncul disebabkan adanya sebuah tujuan. Ada 3. Disebabkan adanya amal, disebabkan adanya akad, disebabkan adanya tujuan atau hadaf. Al-Fakir hanya memberikan contoh. Perhatikan contohnya. Seorang yang bekerja, membangun rumah, memperbaiki mobil, memperbaiki jalan dan lain sebagainya, maka pekerja itu berhak mendapatkan haknya dari hasil pekerjaannya atau dari hasil bekerjanya. Haknya adalah upah. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah seorang yang menikah laki-laki dan perempuan, maka dalam akad atau dalam nikah tersebut masing-masing akan mempunyai hak. Hak itu akan muncul disebabkan adanya nikah atau akad. Baik dia mempunyai hak nafkah, menjaga, menggauli dan lain-lain.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-hadaf, tujuan. Munculnya hak disebabkan adanya hadaf, tujuan. Seperti di saat bayi dilahirkan, maka bayi mempunyai hak, dan saat itu juga payudara si ibu akan mengeluarkan susu secara otomatis. Itu disebut hadaf atau tujuan. Ialah apa hadaf atau tujuannya? Memberikan makanan pada bayi. Jadi yang harus kita perhatikan, ada 3 sebab hak itu akan muncul. Jika ada amal, jika ada akad, jika ada hadaf, tujuan, maka hak itu akan ada. Nah, sekarang kita tanya, apakah sebelum kita diciptakan oleh Allah, apakah kita mempunyai hak kepada Allah? Tidak ada. Apakah kita telah melakukan amal padanya, perbuatan padanya? Tidak. Apakah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada akad sehingga kita punya hak? Tidak. Apakah kita ada hadaf, tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga muncul hak tersebut? Tidak. Semuanya tidak ada. Jika demikian, manusia sebelum keberadaannya tidak ada sama sekali hak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abadan. Kenapa? Sebab-sebab munculnya hak tidak ada. Tidak ada amal, tidak ada akad, tidak ada hadaf. Tidak bisa kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menciptakanku di tempat yang tandus, kering, banyak penyakit, dan dikatakan Allah adalah zalim. Tidak. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Allah tidak melakukan kezaliman pada hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim pada hambanya. Ini adalah jawaban secara konun. Dan jawaban secara ilmiah insyaallah akan Al-Fakir lanjuti pada sesi berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.